Oke ya. Nah, ini semuanya yang ikut les ini bimbingan untuk persiapan masuk USM Unsri tahun 2023. Jadi kalau sudah ikut les ini, yang pastinya kali itu nggak lulus kan di SNBT. Mungkin kemarin ada juga yang siswa sudah ikut les, tapi dia masih agak setengah-setengah ngejalaninya karena masih berharap lulus di SNBT. Nah, tapi kalau untuk yang les gelombang ketiga, yang grup ketiga ini, ya artinya rata-rata semuanya udah nggak lulus ya. Ini sudah jalan yang terakhir, pilihan yang terakhir untuk bisa masuk PTN di tahun 2023 ya. Nah, karena ini pilihan yang terakhir ya, jalan yang terakhir, coba yuk kita sama-sama berjuang ya. Di sini kakak berjuang juga nih, kakak berjuang memberikan pembelajaran yang terbaik buat kalian. Kalian juga harus berjuang ya. Percuma nanti kakak sendiri yang berjuang nih, kasih pembelajaran yang baik, tapi kalian nggak direview lagi, tidak diulang lagi. Dengan 12 kali les ini saja sebenarnya itu nggak cukup untuk memantapkan semua materi yang diuji cobakan di USM tahun ini ya. 12 kali pertemuan itu singkat ya. Jadi nanti ini setiap kita belajar ini nanti semuanya akan kakak record di cloud, nanti untuk linknya kakak share semua ke grup. Dan itu tadi juga semalam kakak sengaja tuh kirim pembahasan kita hari ini, ada file kosongnya. File kosong itu fungsinya buat kalian bisa print ya, bisa kalian kerjain mandiri ya. Nah, nanti triknya kayak gini aja nih. Nanti file kosong itu coba kalian print. Kalian print nanti setelah kakak jelasin hari ini, kalian coba kerjain sendiri tanpa lihat yang sudah kakak jelasin tadi. Ya. Karena waktu kita singkat, coba lebih baik juga nanti kalian cari referensi di tempat lain juga, kayak misalkan belajar dari YouTube ya. Jangan cuma mengandalkan di 12 kali les ini aja. Oke, bisa semuanya? Bisa ya, kita sama-sama berjuang, kalian juga berjuang, kakak juga berjuang nih ngasih yang terbaik. Bisa ya? Bisa ya. Oke, ini kita hari ini belajar pembahasan untuk soal-soal TKPA, soal aslinya USM Unsri tahun 2021, 2018, sama 2016. Karena file yang ada untuk TPS-nya itu cuma ada yang itu. Tapi kalau nanti kalian ada dapat nih dari teman atau kakak kelasnya yang 2022, boleh di-share nanti di grup, kita bahas sama-sama ya. Tapi itu karena susah, kenapa dapat 2022? Karena 2022 itu pakai CBT. Jadi banyak yang nggak bawa soalnya. Oke ya. Nah, nanti ini pada saat kakak jelasin soalnya bagi yang belum paham, pada saat kakak jelasin, kemudian atau suaranya putus-putus, boleh langsung ngomong, bisa kakak ulang lagi. Oke. Ini kita bahas yang USM-nya dulu. Yang ujian mandiri. Oke, sudah ada tampil soalnya, share screen-nya. Udah, Kak. Udah ya. Nah, ini kakak bahas yang USM dari 2016 dulu, karena yang 2018-2021 ada beberapa sudah kakak bahas di YouTube, jadi nanti kalau nggak selesai pembahasannya bisa dicek di YouTube, ini terakhiran ya. Ini kita mulai dari 2016 dulu, karena 2016 itu belum ada sama sekali kita bahas. Ya. Oke, yuk sama-sama. Ini boleh sambil mau coret-coret mandiri juga ya, atau mau lihat juga nggak apa-apa. Nanti setelah selesai les boleh ditonton rekotannya, kerjain mandiri. Yuk sama-sama kita nomor 1 dulu nih. Kita baca ya soal nomor 1. Ada soal sebuah survei terhadap 65 penonton. Nah, jadi ada totalnya itu 65 penonton televisi. Ya, ini totalnya. Diperoleh informasi bahwa banyak orang yang suka sinetron, suka berita, dan acara olahraga masing-masing. Jadi ketiga nih, sinetron, berita, dan acara olahraga masing-masing 25 orang katanya. Oke. Nah, di antara mereka ada 8 orang yang suka sinetron sama berita saja. Kemudian 12 orang suka sinetron dan acara olahraga saja. 7 orang yang suka berita dan acara olahraga. Nah, jika ada 5 orang yang suka dan 2 orang yang tidak suka ketiga acara tersebut. Nah, pertanyaannya, maka banyak orang yang suka hanya satu acara saja yang ditanya nih. Yang hanya suka satu acara saja. Oke, coba yuk.
Kita sama-sama. Kira-kira kalau dapat soal yang seperti ini, tahap pertama kalian ngerjainnya pembahasannya itu materi apa dulu? Kebayang nggak? Ada yang kebayang? Kalau dapat ini, soal kayak gini? Boleh kalau misalnya ini malu ngomong, boleh di chat ngomongnya pakai cara ini Kak. Jadi kita sama-sama kayak nge-review ulang ya. Oke, diagram Venn Mbak. Iya benar. Ini Syahla ya. Benar kita ngerjainnya pakai diagram Venn atau pelajaran himpunan pelajaran 7 SMP. Waktu kalian SMP belajar himpunan ya. Benar? Ingat ya himpunan. Ini kenapa? Oke, kita bahas himpunan. Nah, pakai diagram Venn benar tadi Syahla ya. Nah, jadi kita kerjain pakai diagram Venn. Jadi tahap pertama kita buat dulu ada diagram Venn. Dia ada berapa yang dibicarakan di sini? Ada 3. Ada sinetron, ada berita, ada acara olahraga. Jadi kita buat diagram Venn-nya dulu. Oke, kita buat diagram Venn. Ada 3 buah acara. Misal nih Mbak buat yang pertama. Ini bulatan yang pertama, kita anggap untuk yang sinetron, misal ya, ini yang keduanya untuk yang acara olahraga, boleh. Terus yang satu lagi ada berita. Berita ya. Dia kena 3-3-nya nih ya, berita. Kita bulatin kayak gini ya. Jadi lebih baik kita buat pakai diagram Venn, lebih enak nanti pas penjabaran angka-angka yang ada di soalnya. Bentar, kita garis dulu diagram Venn-nya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Ayo, kita lihat sama-sama. Misal yang atas ini tadi kita misalkan dulu sinetron ya, biar nggak keliru. Yang atas ini yang paling kiri, ini sinetron. Kemudian yang ini kita anggap beritanya. Kemudian yang di sini ada olahraga. Ini semestanya ya, semestanya. Nah, sekarang caranya kalau kita menggambarkan diagram Venn, ambillah yang kena di 3-3-nya dulu, biar lebih mudah. Ini kan ada sinetron, ada berita, ada olahraga. Ada nggak yang suka ketiganya? Nah, kalau kita lihat di sini, yang suka ketiganya itu ada 5 orang. Ini kan 5 orang yang suka ketiga acara tersebut. 2 orang tidak suka keduanya. Berarti kalau 2 orang tidak suka keduanya, kita taruh keluar nih. Kakak taruh di luar, di sini. Nah, terus 5 orang ini suka 3-3-nya. Jadi kalau suka 3-3-nya, posisinya di tengah-tengah. Bisa di S, B, sama O, olahraga tadi. Berarti di mana yang bisa dapat 3-3-nya? Di sini nih posisinya. 5. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Nah, selanjutnya kita ambil yang kena 2. Oke, paham ya? Nah, sekarang ambil yang ada 2-nya. 8 orang yang suka sinetron sama berita. Sinetron sama berita. Berarti ini kan. Nah, berarti kena yang di sini nih. Posisi ini nih. Nih, kakak coret yang ini nih. Kena di situ dia. Katanya 8 orang suka sinetron sama berita. Tapi udah diambil 5 di sini. Logikanya berarti di sini tinggal 8 dikurang 5. Ini tadi kelihatan mouse-nya gerak. Ada ya? Jadi pas di sinetron sama berita ya artinya 8 dikurang 5 karena udah diambil 5 di sini. Jadi 3. Nah, next. 12 orang katanya suka sinetron dan olahraga. Sinetron yang ini, olahraga yang ini. 12 orang sudah kepake 5 di sini. Berarti sisanya 12 dikurang 5, 7. Nah, lanjut. 7 orang suka berita dan olahraga. Berita sama olahraga. Berarti yang ini, 7 orang. Sudah diambil 5 di sini. Oh, berarti 7 dikurang 5, 2. Oke, sampai sini. Paham dulu? Paham nggak? Nggak ada pertanyaan ya?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, tadi di awal dijelasin nih, masing-masing sinetron, berita, olahraga, 25 orang yang suka nih. Ini 25 orang. Berarti misalnya nih di sinetron itu ada 25, berita itu 25, olahraga itu 25. Tapi udah kecampur yang ini tadi. Nah, kalau kita keluarkan, berarti yang bagian sinetron ya, bagian sinetron ini kita tarik keluar aja biar tidak keliru ini ya, sinetron. Nah, kan 25, berarti 25 sudah diambil di sini 3, 5 sama 7, tinggal kita kurang. Jadi 25 dikurang 3, dikurang 5, terus dikurang tuh 7 yang ini, karena dia kena lingkaran yang ini kan, kurang 7. Nah, berapa nih yuk? Coba bantu hitung, kita kurangin. 25 kurang 5, 20, 20 kurang 10, 10. Oke, benar 10. Lanjut, yang suka berita saja, berarti nih berita kakak keluarkan ya biar tidak keliru pas ngitung di sini. Masing-masing kan 25 tetap sama, berarti 25 kita kurang dengan siapa yang kena di berita. Kena di berita berarti bagian ini nih. 3, 5 sama 2, berarti 25 dikurang 3, dikurang 5, dikurang 2. Berapa yuk coba bantu hitung? 15. 15. Oke, 15. Next. Yang suka olahraga saja, berapa nih di sini? Berarti kita ambil 25 dikurang. Berapa yang kena olahraga? Ini lingkaran olahraga nih. Berarti masuk 752. Kita kurangin. 25 dikurang 7, dikurang 5, dikurang 2. Berapa jadinya? 11. 11. Oke. Nah, pertanyaannya, maka banyak orang yang hanya suka satu acara saja. Yang suka satu acara saja itu maksudnya suka sinetron saja, suka berita saja, suka olahraga saja. Kita totalkan berarti ditambah. Nah, jadi sinetron ditambah berita ditambah olahraga. Sinetron tadi ada 10. Berarti 10 ditambah berita. Beritanya 15. Ditambah olahraganya 11. Berapa nih kalau ditambah? 36. 30. Berarti jawabannya 30. Nah, jadi yang suka acara satu acara saja itu jumlahnya ada 36. Yuk, nomor 2 nomor 1 ada pertanyaan? Jangan malu-malu ya. Kalau mesti malu-malu nanya ya percuma kita les. Untuk apa les? Kalau nanya malu-malu kan tidak kenal juga sama yang lainnya. Ada pertanyaan? Gak ada. Gak ada. Oke, next ya. Kita lanjut nomor 2 kalau nggak ada pertanyaan. Nah, nomor 2 ini tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pelajaran kalau kurikulum 2013 itu pelajaran matematika kelas 10. Ya, di matematika wajib penghafalnya. Nah, ada nilai pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau pertidaksamaan nilai mutlak, kita harus ingat lagi ada beberapa sifat nilai mutlak. Ini salah satunya yang akan kita pakai untuk ngerjain soal nomor 2. Misal, kakak ada mutlak X dikali mutlak Y. Ini nanti akan sama saja dengan mutlak X dikali Y. Kita kaliin ke dalamnya. Terus ada lagi kalau mutlak X ini dikuadratkan sama saja artinya dengan X kuadrat. Nah, ya, jadi pakai 2 sifat ini untuk ngerjain ini nanti. Nah, oke, kita buat ke samping ada nilai mutlak X min 1 lebih besar dari 2 dikali mutlak X plus 5. X plus 5. Nah, 2 ini sama saja dengan mutlak 2. Mutlak itu kan artinya mempositifkan nilai negatif ya. Jadi kalau 2 ini boleh aja nih Mbak ganti mutlak 2. 2 itu sama saja dengan mutlak 2. Jadi kalau mutlak 2 dikali mutlak X plus 5 boleh kita kalikan ke dalam ini. Jadi kakak kali ke sini nih. 2 dikali X, kemudian 2 dikali 5. Jadi nanti dapat kita ubah posisinya tuh kayak gini nih. Kita ubah lagi ke mutlak X min 1 lebih besar dari mutlak 2X plus 10. Jadi ini sama aja kan artinya? Nah, dengan yang atas. Nah, menghilangkan tanda mutlak, kiri kanan kakak kuadratin seperti ini tadi.
Jadi kalau kita kuadratin pakai sifat yang kedua ini, bisa berubah nih. Jadi X min 1, X min 1 kita kuadratkan. X min 1 ya. X min 1 kalau kita ini jadi dikuadratin kiri kanan, jadi X min 1 dikuadratin lebih besar dari 2X plus 10 kita kuadratin juga. Nah, oke. Ini kakak pindahin ke kiri. Kita pindahin ke kiri jadi X min 1 kuadrat. Pindah ke kiri berarti jadi min. Min 2X plus 10 kita kuadratin juga. Nah, karena pindah ke kiri berarti lebih besar dari 0. Nah, ini sudah membentuk persamaan kuadrat yang sifatnya pengurangan kayak gini nih. Ada A kuadrat min B kuadrat. Kalau kita ubah A kuadrat min B kuadrat, ada bentuk faktor A plus B dikali dengan A min B. Ingat sifat ini? Oke, jadi mutlak ini kita ubah menggunakan sifat ini aja nih. Nah, pakai sifat yang ini. Karena sudah sesuai bentuknya ya. Jadi anggap saja X min 1 ini posisi dia sebagai A. Ngikutin yang ini ya. 2X plus 10 ini sebagai B. Nah, yuk lanjut. A sama B. Kita sesuaikan ini. Misalkan A ditambah B. Berarti ini kalau kita ganti ke sini ya, ke samping. Jadi X min 1, X min 1, nah ditambah dengan B. B-nya yang ini kan, 2X plus 10. Ditambah 2X plus 10. Nah, oke. Ini kita kurang dulu. Nanti akan dikali dengan yang dikurang. Dikurang dengan, berapa itu? Dikurang dengan A min B juga ya. Dikali dengan ini nih. A min B. A-nya tadi X min 1. X min 1 dikali dengan, dikurang ya. Dikurang X min 1. Ini yang bagian A, dikurang B-nya ini. Dikurang 2X plus 10. Nah, oke yuk kita sederhanain dulu. X min 1, jangan lupa nih, lebih besar dari 0. X min 1, X min 1 ditambah 2X plus 10. Ini karena plus, jadi nggak ngaruh masuk ke sini. X ditambah 2X berapa? X tambah 2X berapa? 3X. 3X. Nah, min 1 ditambah 10 plus 9 ya. Oke, selesai yang kiri. Yang kanan. Nah, ini yang kanan kalian jangan keliru. Dia negatif. Kalau dia negatif, ini nih. Kebanyakan juga ada sering keliru. Berarti min dikali 2X. Min 2X, G yang ini. Ini min 2X, min dikali 10. Berarti ini G min 10. Oke. Oke, kalau kita tulis ulang kayak gini aja nih, ke atas dikit ya. Artinya yang ini nih, ya udah kita jabarin aja biar ini enggak keliru, G. Jadi ini X min 1 min 2X min 10. Oke, kita sederhanain lagi. Jadi ini 3X plus 9. X min 2X berapa? Berapa X min 2X? Min X. Min X. Oke. Min X. Min 1. Min 10. Min 11. Oke. Lebih besar dari 0. Nah, dapat kita faktornya. Yang pertama, kita ambil 3X plus 9. Ada 3X plus 9 sama dengan 0. Berarti ini 3X sama dengan min 9. Jadi X sama dengan min 9 bagi 3 per 3. Atau sederhanakan, atau bisa dibagi ya. Min 9 dibagi 3, 3 ya, min 3. Nah, dapat yang pertama, terus yang kedua ada min X min 11 sama dengan 0. Min X sama dengan 11. Jadi X sama dengan min 11. Oke, sudah dapat bilangan X-nya, kita mau mencari himpunan penyelesaiannya. Karena ini bukan persamaan, melainkan pertidaksamaan, berarti X1 sama X2 ini bukan penyelesaiannya. Jadi kita cari pakai garis bilangan dulu, karena dia pertidaksamaan. Oke,
kita cari garis bilangan. Soal kita tulis di sini pakai garis bilangan. Coba kalau kita buat di garis bilangan min 3 sama min 11, siapa yang angkanya di kiri? Siapa angkanya yang di kiri? Ini kan ada dua nih, ada min 3 sama min 11. Kalau di garis bilangan, siapa angka yang di kiri? Min 11. Min 11. Oke, min 11. Karena semakin besar angka negatifnya, itu artinya semakin kecil. Semakin ke kiri, angka itu semakin kecil. Jadi kita ambil perkiraan aja, di sini min 11. Berarti di sini min 3. Oke, sekarang kita untuk menentukan daerahnya, uji titik dulu. Kalian ambil uji titik, terserah angka berapapun, tapi jangan angka yang sudah kepakai di sini. Misal nih, kakak ambil angka 0. Kita uji coba ke sini tadi nih. Nih, 0. 3 dikali, mouse-nya gerak kan? Takutnya nanti nggak gerak. Ya, ada ya. Misalkan Mbak ambil angka 0. 3 dikali 0, 0. 0 tambah 9, berarti ini 9 nanti. Nah, min 0, berarti min X, berarti ini min 0. Nggak ada min 0, berarti 0 ya. 0 dikurang 11, berarti min 11. Nah, ini kita kalikan 9 kali min 11, min 99. Angkanya nggak masalah, nggak usah kita kaliin ya, sampai dikaliin. Ambil min, karena hasil perkalian ini negatif. Jadi daerah yang ada angka 0-nya itu negatif. 0 itu di mana posisinya? Di sebelah kanan min 3, berarti di sini nih. Jadi min 3 ini daerahnya negatif. Nah, kalau sudah tahu satu daerah, berarti kiri kanannya nanti itu selang-seling. Kalau ini min, berarti di sini nanti plus. Ini plus, berarti di sini min. Udah. Nah, pertidaksamaan kita di soal, dia mintanya lambangnya tadi lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 itu ambil daerah yang positif. Berarti yang ini daerahnya. Ini daerah positif. Ya. Inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi X himpunan penyelesaiannya itu lebih besar dari min 11 atau kurang dari min 3 ini tadi. Nah, ada nggak jawabannya? Ada jawabannya? Ada ya? Itu min 11 kan, Kak? Oh iya, min 11, salah tulis. Oke, jadi kalau kakak salah tulis ngomong ya, min 11. Ya, ya. Karena ini angkanya min 11 sama min 3. Ada jawabannya? Ada, Kak. Oke, ada pertanyaan yang lain? Jangan diam-diam ya. Mana nih? Gak ada, Kak, aman. Atau yang lain. Aman ya? Bentar ya. Halo? Kak boleh ini nggak boleh ulang yang tadi yang 0 itu yang mau yang dia Uji lebih titik. daripada 0. Iya, uji titik. Oke, bentar ini. Halo, Dek, kenapa? Halo? Oh, belum masuk grup ya? Oke, bentar kakak kirim bentar ya. Bentar ya, kakak kirim link dulu soalnya Mbak Seneng ngomong kemarin banyak yang ini kan, tapi belum banyak yang ngomong, ini baru pagi semua. Siapa tadi? Baby. Baby. Bentar ya. Nah, yuk. Siapa tadi yang nanya? Aku. Oke, ini kakak nggak kelihatan, sebutin aja namanya ya kalau nanya ya. Oke, yuk. Nah, tadi yang nanya 0 yang mana? 0 yang uji titik ya? Iya, Kak. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan daerah, kita uji titik. Uji titiknya itu terserah angka berapapun, tapi jangan ambil angka yang sudah ada di sini ya. Min 11 sama min 3, jangan. Nah, sekarang uji titiknya itu kita substitusiin ke sini nih. Nih, yang Mbak buat yang warna hijau ini. Ya, atau kakak tulis saling di bawah nih ya. Itu kan ada 3
3x plus 9 dikali dengan min x min 11. Nah, 3x plus 9 min x min 11 tadi kan kakak ambil uji titiknya 0. 0 berarti ini setiap x-nya kita ganti 0. Jadi ini 3 dikali 0 ditambah 9. Lanjut, ini min 0, berarti ini 0 ya. 0 dikurang 11. Berarti ini 3 kali 0, 0. 0 tambah 9 ya 9. Berarti ini 9, ini kali min 11. 9 kali min 11 berarti min 99 kan. Angkanya nggak apa-apa sih, nggak usah diambil perkalian. Yang penting tahu negatif atau positifnya aja. Nah, ternyata setelah kita uji titik 0, itu hasilnya negatif. Berarti daerah yang kena 0, nanti itu negatif daerahnya. 0 itu kira-kira di mana posisinya? Di sini, ini, atau yang ini nih? Yang 0. Ayo, siapa yang nanya tadi? Hmm? 0 itu ya pastinya di daerah yang negatif kan. Ini kan kayak ini kalau kita tulis. Min 3 ke kanan lagi berarti min 2. Ke kanan lagi berarti min 1. Ke kanan lagi berarti 0. Berarti daerah yang di sebelah kanan min 3 itu 0. Jadi yang ininya pasti negatif. Kalau di sini udah tahu negatif, pas kiri kanannya selang-seling. Ini min, berarti daerah yang ini plus, daerah yang ini min. Nah, karena lambang tadi besar dari 0, ambil daerah yang positif. Daerah yang positif yang tengah. Ini. Oke, paham? Paham, Kak. Makasih. Nah, ya. Lanjut, kita ke nomor 3. Nah, 3 ini tentang logaritma. Coba yuk, untuk logaritma. Masih ingat sifat-sifat dasar dari logaritma? Ingat nggak? Karena itu bisa kita ubah pakai sifat-sifat dasar logaritma untuk ngerjain soal nomor 3. Ingat nggak? Yang lain gimana? Ingat? Enggak, Kak, lupa. Nggak lupa. Minimal kalau untuk soal TPS itu ingat aja yang sifat-sifat dari dasar-dasar dari logaritma ya. Karena kalau untuk yang matematik, yang saintek itu kan ada nanti pertidaksamaan sama persamaan logaritma. Ya itu kayaknya nggak ada ya. Karena ini kita bahasnya TPS, minimal kalian harus ingat sifat-sifat dasarnya aja. Oke, kalau nggak ingat, ini kakak jelasin dikit ya. Kita jelasin dikit sifat-sifatnya, biar bisa masuk ke soal tadi. Oke, sudah masuk ke papan? Udah, Kak. Udah ya. Oke, ini kalian harus ingat lagi sifat-sifat dasar dari logaritma yang paling dasar ini. Ini ada sifat-sifat logaritma. Logaritma. Nah, satu dulu, nanti dulu. Misalkan kita ada perpangkatan dari pangkat ngubah ke bentuk logaritma. Kayak gini ya. Misalkan di sini kakak ada A pangkat N. A pangkat N, kalau kita A pangkat N sama dengan B, kalau kita ubah ke bentuk logaritma, nih ada A pangkat N, A pangkat N sama dengan B. Kalau kita ubah ke bentuk logaritma, jadi A log B sama dengan N. A log B sama dengan N. Nah, ini kuncinya kalau kita ngubah dari pangkat jadi logaritma. Atau sebaliknya, nanti ada soal dari logaritma, kita ubah ke pangkat ini, kayak ini ya, dasarnya. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa sifat dasar dari, ya. Halo? Gak ada ya? Ke sifat dasar dari logaritma, misal, yang pertama, bilangan pokok sama numerisnya harus sama ya. Jadi ini ada A log B, misal ada A log B ditambah dengan A log C sama dengan, kalau ditambah ini kita kali. Jadi A log B dikali C. Nah, yang kedua, kalau dia dikurang, A log B dikurang A log C sama dengan A log, ini kalau dia dikurang, dibagi A log B per C. Oke, terus yang ketiga ada sifat pangkat.
Misalkan ada A log B pangkat N. N ini bisa maju ke depan. Jadi ini sama saja dengan N dikali A log B. Nah, ini kita balik pangkatnya. Misalkan A yang ada kena pangkat. Yang 4 jangan ketukar. Biasanya sifat 4 sama ketiga nih banyak siswa yang ketukar. Ada A pangkat N log B. Ini kalau kita ubah, N ini jadi 1 per. Jadi 1 per N dikali A log B. Nah, yang kelima, ada sifat dibalik ya, basis sama numerusnya kita balik, misalkan kayak gini nih, ada A log B, ini kita bisa balik jadi 1 per B log A. Oke, satu lagi deh, misalkan ada A log A, ini berapa? A log A berapa? 1, Mbak. Jadi kalau bilangan pokok sama basisnya sama, itu pasti 1. Misal 2 log 2, 3 log 3, pasti hasilnya 1. Berarti ini 1. Ada lagi yang sering tuh yang kayak gini nih, yang ke-7. A log B dikali B log C dikali dan seterusnya. Nanti kalau dia bilangan pokok sama basisnya ada yang sama, ini yang sama nih ya, B sama B. Berarti bisa kita ambil langsung A log C. A log C. Nah, jadi untuk jawab soal nomor 3 tadi, kita bisa menggunakan sifat-sifat logaritma ini. Coba yuk. Kalau kakak tampilkan layar 2, bisa nggak? Coba ya, kita coba dulu layar 2, jadi sambil bisa lihat penjelasannya. Kelihatan nggak layarnya 2? Kelihatan? Enggak. Enggak, masih layar yang Masih layar yang sama. jadi sambil nggunain sifat tadi, kayaknya nggak bisa dijadiin 2 deh. Kita masuk ke soal. Nah, oke, nomor 3. Jadi nomor 3 ini tadi ada pangkat ya, pangkat, tapi dia minta pilihan jawabannya, di pilihannya ada logaritma. Berarti kita arahkan ke logaritma tadi ya. Coba, kalau kita ambil dari soal ini, A pangkat setengah sama dengan S per X sama dengan B pangkat 1 per Y, maka nilai X per Y-nya berapa? Coba kalau kakak tulis ulang ke samping, B pangkat 1 per Y sama dengan A pangkat 1 per X. Sama aja ya, bentuknya kiri kanan kayak gini kalau kita putar. Sama kan? Atau ada yang bingung? Per X. Jadi kalau misalnya A pangkat 1 per X di kiri, B pangkat 1 per Y di kanan, itu sama saja ya. Kita tidak merubah nilainya, tapi cuma pindahin posisi. Nah, sekarang kita mau mencari berapa sih nilai dari X per Y. Coba, kalau kita ubah ke bentuk perpangkatan ini kan pangkat nih, kita ubah ke bentuk logaritma, kita misalin aja nih, misalkan aja ini tadi sebagai A-nya. Ini sebagai A, ini sebagai N-nya tadi ya, berarti ini sebagai B-nya. Nah, kalau kita ubah ke bentuk logaritma, tadi kan A log B sama dengan N. A-nya kan B, berarti si B ini tadi. Jadi kalau kita buat B log A log B, berarti A ini. B log A pangkat 1 per X sama dengan 1 per Y. Nah, sesuai sifat tadi, 1 per X kan bisa maju ke depan ya. Jadi ini 1 per X, B log A sama dengan 1 per Y. Nah, oke. Jadi B log A sama dengan 1 per Y dibagi dengan 1 per X. Atau boleh kita balik. B log A sama saja dengan 1 per Y dikali X per 1. Jadi dapat B log A sama dengan X per Y. Nah, ada nggak jawabannya? Ada jawabannya? Ada nggak? Ada, Kak. Apa jawabannya? Yang B. Paham untuk nomor 3 ada pertanyaan?
Kak, itu kenapa 1/X-nya dibagi? 1/X-nya kenapa dibagi? Ini ya. Ini Iya. kan antara 1/X dengan B log A kan dikali. Kalau dia dikali, pindah ke kanan jadi dibagi kan? Sama kayak gini, 2 dikali A sama dengan 3. Berarti nyari A sama dengan 3 dibagi 2 kan? Oh, yang mana maksudnya yang di bawah ini? Tidak, Kak, bener lah. Oh, yang ini ya? Oke, Iya. paham? Paham Paham. ya? Oh, nggak apa-apa, lanjut. Nggak ada lagi pertanyaan nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 ini hampir mirip dengan pertidaksamaan nilai mutlak tadi, tapi ini bukan mutlak ya. Ini pertidaksamaan ini bisa kita selesai dengan kayak kita menyelesaikan, menyederhanakan bentuk pecahan. Coba di sini kita tulis ulang ke samping ya. Ada X dibagi dengan X plus 2. Langsung kakak pindahin ke kiri. Kalau ini pindah ke kiri jadi dikurang ya. Dikurang X min 1 dibagi dengan X min 2. Lebih besar dari 0. Coba, kalian masih ingat kan kalau kita menjumlahkan pecahan atau ngurangin pecahan, penyebutnya harus sama. Contoh kayak gini nih. 2 dibagi 3 dikurang 4/5 misal. Ini kan penyebutnya berarti bisa kita kali. Kita kali berarti 3 kali 5. Terus bagian atasnya ini kita kali. 2 kali 5, berapa gitu di sini. Terus 4 dikali 3. Nah, sama ini juga bentuknya. Jadi kita ubah cara kita menyederhanakan kayak bentuk pecahan. Coba yuk sama-sama kita bahas ini. Berarti langsung kita ganti ya. X dikali yang sini nih. Berarti X dikali X min 2 dikurang. Ini kita kali X min 1 dikali X plus 2. X min 1 dikali X plus 2. Dah, dibagi dengan... Nah, karena yang atas tadi udah kita kali, artinya bawahnya tinggal kita kali. Jadi X plus 2 dikali dengan X min 2. Oke. Yuk, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Nanti ada yang bingung. Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada suara berarti nggak ada. Nah, kalau nggak ada, yuk kita lanjut sederhanain lagi. X dikali X. X kuadrat. X kali min 2. Min 2X. Nah, ini dikurang. Kakak sederhanain dulu yang dalam nih. X dikali X. X kuadrat. Terus 2 ditambah min 1, 1 ya, berarti tambah X di sini. 2 kali min 1, min 2, berarti sini min 2. Nah, dibagi dengan yang tadi tulis ulang dulu yang ini ya. Ini kakak ngerjainnya bertahap, biar kalian yang belum paham bisa paham, yang sudah paham, oh ini udah biasa, biar sambil review lagi ya. Tapi nanti kalau kalian sudah terbiasa, pas ngerjain soal harus cepet ya. Karena dia dibatasi waktu juga nanti. Jadi ada X plus 2 dikali dengan X min 2. Nah, jangan sampai keliru. Terkadang siswa itu keliru di sini nih. Ini kan min. Dalam kurung harus dibuat di kurung nih. Berarti ini kan min X kuadrat. Kayak ini min X. Ini plus 2 jadinya. Oke, jadi kalau kita tulis ulang lagi. Ke bawah ya. X kuadrat min 2X, ini kan min kali X kuadrat, min X kuadrat, min kali X, min X, min kali min, plus, berarti plus 2. Dibagi, yang bawahnya kakak tulis ulang lagi. Ada X plus 2 dikali dengan X min 2. Nah, yang atas ada nggak yang bisa kita sederhanakan? Boleh ini kakak coret X kuadrat min X kuadrat? Boleh kan? Ini sama ini. Bis. Min 2X min X. Min 3X. Berarti yang atas. Jadi tinggal sisa min 3X. Sama plus 2. Nah. Dibagi. Ini jangan lupa ya. Tadi ada lebih besar dari 0 ya. Lambangnya pertidaksamaannya. Lebih besar dari 0. Dibagi. Yang bawah kita tulis ulang lagi. Ada X plus 2 dikali dengan X min 2. Lebih besar dari 0.
Nah, sama kayak tadi. Kita ambil masing-masing penyelesaiannya dulu. Yang ini kan yang atas nih, yang atas dulu. Yang atas ada min 3x. Min 3x plus 2 sama dengan 0. Berarti ini min 3x sama dengan min 2. Jadi x sama dengan 2 per 3. Oke, satu lagi yang bawah. Ada x plus 2. X plus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 2. Terus x min 2. Ada x min 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2. Udah. Nah, dapatlah x-nya penyelesaian kita, tapi ini belum penyelesaiannya, ini persamaan. Tapi karena di soal kita pertidaksamaan, cari pakai garis bilangan sama kayak nomor 2 tadi. Kita pakai garis bilangan ya, coba. Nah, tadi kan ada 2 per 3, kemudian ada 2 sama berapa tadi? Sama min 2. Jadi yang paling kiri yang negatif ini ya, min 2, kita taruh di sini min 2, terus 2 per 3, urutannya di sini 2 per 3, kemudian di sini 2. Nah, sama kayak nomor 2 tadi, untuk menentukan daerahnya kita uji titik dulu. Misal nih, kakak ambil 0, substitusiin ke sini. Min 3 kali 0, 0, 0 tambah 2, berarti 2 yang atas. 2 ya. Dibagi dengan bawah, 0 tambah 2, 2 dikali dengan 0 dikurang min 2, berarti min 2. Jadi ini 2 dibagi min 4, berarti sama dengan negatif kan hasilnya. Jadi daerah yang ada 0, negatif. Coba yuk, yang daerah yang ada 0-nya itu di mana posisinya, diapit di mana? Coba kakak tanya dulu. 2 per 3. Antara 2 per 3 sama? Min 2. Min 2, oke. Berarti daerah negatifnya di sini. Nah, sama ya, kalau sudah tahu satu daerahnya negatif, samping kiri kanannya kita buat selang-seling. Min berarti di sini plus, berarti di sini min. Ini min, di sini jadi plus. Udah. Lambangnya tadi pertidaksamaannya lebih besar dari. Kalau dia lebih besar dari, ambil yang positif. Ini daerahnya. Nah, ini yang pertama positifnya. Terus yang kedua ke kiri dia, yang ini nih. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya yang pertama, x-nya kurang dari min 2 atau x-nya lebih besar dari 2 per 3 kurang dari 2. Coba cek yuk, ada nggak jawabannya nomor 4? Ada? C. Iya, C jawabannya. Nah, paham untuk soal nomor 4? Paham ya? Oke, jadi kalau nanti ada yang mau bertanya boleh ya, langsung ngomong. Lanjut kita soal nomor 5. Nah, nomor 5 yuk. Rata-rata nilai ulangan dari suatu kelas yang terdiri dari X siswa adalah Y. Nah, ini ada rata-rata dari suatu bilangan terdiri dari X siswa. Coba kita tandai dulu. X siswa itu rata-ratanya adalah Y. Jika ada seorang siswa baru yang ikut dalam kelas tersebut mendapatkan nilai yang sama seperti rata-rata sebelumnya, maka rata-ratanya menjadi berapa? Oh, ini kayaknya rata-rata gabungan ya. Coba kita buat diketahuinya dulu biar nggak bingung. Ada, kita misalkan di sini ada jumlah X siswa. Ini X siswa tadi tuh kita anggap aja N1 ya. Jadi N1-nya jumlah siswa. Yang pertama, N1-nya sama dengan X. Rata-rata yang kedua, rata-rata yang pertama, X bar-nya sama dengan Y. Nah, seorang siswa baru yang ikut, seorang siswa yang baru yang ikut. Berarti kalau seorang itu N2-nya berapa? Seorang masuk ke kelas itu, berarti ada berapa yang nambah? 1. Berarti N2-nya boleh kita buat 1 ya. Jadi N2-nya 1. Nah, si N2 ini tadi masuk, dia punya nilai rata-rata sama dengan rata-rata sebelumnya. Rata-rata sebelumnya tadi Y, berarti X keduanya sama dengan Y. Nah, ini yang diketahui ya.
Coba, yang ditanya maka berapa rata-rata sekarang. Jadi kalau rata-rata sekarang itu ketika si N2 itu masuk ditambahin berapa katanya rata-ratanya. Jadi artinya sama saja kita mencari rata dengan ingat rumusnya X1 dikali N1 ditambah X2 dikali N2 dibagi dengan N1 ditambah N2. N1 tambah N2. Nah, X1-nya berapa tadi X1-nya? Halo? Berapa X1-nya? Y. Y. Oke. Jadi X1-nya Y. N1-nya X ya. X ditambah X keduanya Y dikali N2-nya 1 dibagi dengan N1-nya tadi X, berarti ini X ditambah N keduanya 1. Coba Y ini boleh tidak kakak keluarin? Kayak gini, Y buka kurung X tambah 1, boleh yang atas diubah seperti ini? Boleh? Boleh. Boleh ya. Nah, jadi udah tinggal kita bagi dengan X plus 1. X plus 1. Karena Y dengan X plus 1 sudah perkalian, antara X plus 1 yang atas sama yang bawah bisa kita coret. Jadi dapatnya Y. Nah, ada jawabannya Y? Ada. Bisa? Oke, ngerti ya? Ini bentar ya, ini ada yang belum masuk juga. Kak, itu ngapa N2-nya jadi 1? N2-nya jadi 1. Karena jika ada seorang siswa baru yang ikut, seorang siswa artinya berapa? Oh, 1. Oh, berarti 1 orang yang masuk. Oh, kasih. Oke, nggak ada masalah nomor 5. Lanjut ya. Lanjut, Kak. Kita lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 kayaknya di SNBT kemarin juga lumayan banyak yang dapat matriks ya. Ada juga yang dapat, ada yang enggak katanya. Coba nanti direview juga matriks ya, sifat-sifat matriks itu banyak juga lumayan. Nah, untuk soal nomor 6, katanya ada AB, jika matriks AB tidak memiliki inverse. Coba yuk, sekarang tanya dulu. Ada yang masih ingat kalau matriks yang tidak memiliki inverse itu artinya apa? Kalau matriks yang tidak punya inverse artinya salah satu sifatnya determinannya sama dengan 0. Oke, Syahla. Benar ya. Determinannya sama dengan 0. Tidak punya inverse. Jadi determinannya 0. Nah, di sini masalahnya dia siapa yang determinannya 0? AB. AB itu berarti kita kali dulu matriks A sama matriks B kita kali ke. Nah, sekarang kalau kita ngaliin matriks, ingat kalau perkalian matriks itu perkalian antara baris sama kolom. Baris sama kolom. Bentar ya. Banyak gangguan ini, banyak. Gimana? Baris kali kolom. Sama-sama yuk kita kaliin ini. Jangan keliru pas bagian kali. Coba yuk kita kaliin antara A sama B. Matriks AB kita kalikan. Nah, baris sama kolom. Baris pertama kali ke dengan kolom pertama. Ini nih. 2 kali 1. Berapa 2 kali 1? Berapa? 2 kali 1? 2. 1 kali 5. 5. Berarti plus 5. Ini kakak jelasinnya bertahap ya. Terus baris pertama dengan kolom kedua. 2 kali X. 2 X. 1 kali min 1. Min 1. Selesai baris yang pertama.
Sekarang kita ambil baris kedua. Baris kedua kolom pertama. Baris keduanya 3 kali 1. 3. X kali 5 plus 5X. Lanjut sama kolom kedua. 3 kali X. 3X. X kali min 1 min X. Oke, selesai. Nah, sekarang coba kita sederhanain lagi. Kalau ada yang bisa tambah, ya tambahin aja ya. Jadi ini berapa nih? 2 tambah 5, 7 ya. Oke, kita sederhanain ya, biar lebih enak nanti pas ngerjain soalnya. Jadi ini 7. Ini 2x min 1, tetap ya 2x min 1. Yang ini 3 plus 5x. Yang bawah 2x ya. Nih, kayak gini. Oke ya. Nah, tadi sudah dikasih tahu katanya AB-nya tidak memiliki inverse. Kalau tidak memiliki inverse, artinya tadi determinannya sama dengan 0. Jadi kalau kita buat di sini, det A sama dengan 0. Coba review lagi. Determinan, apa rumusnya determinan? Apa cara nyari determinan? AD min BC. AB min BC. AB min BC itu kayak gini ya. Coba mungkin yang lain masih yang bingung juga. Misal di sini kakak ada matriks A nih. Ada matriks A. Ini ada A, B, C, D. Kayak gini. Berarti kalau mencari det A-nya itu sama dengan ini D ya. A kali D dikurang dengan B kali C. Nih. Nah, oke. Nah, sekarang perhatikan di soalnya itu punya kita ada x itu ya. Kalau banyak x kayak gitu, jangan keliru pas ngerjain nanti pas ngaliinnya satu-satu ya. Berarti yang pertama kita kaliin siapa dengan siapa? Yang di sebelah sisi kiri. Siapa dengan siapa? Yang di kiri dulu yuk. Siapa dengan siapa? 7 kali. Bingung nggak? Enggak kan? Berarti 7 kali 2x. 2x. 14x. Oke, tulis 14x dikurang. Nah, ini kakak masuk ke kurung biar tidak keliru. 2x min 1 kita kali dengan 3 plus 5x. Nah, yuk sama dengan 0. Kita kaliin dulu ya. Jadi ini 14x dikurang. Kali dulu satu-satu yuk. Kalau kita kaliin satu-satu, 2x kali 3 berapa? 6x. 6x. Okay. 2x kali 3, 6x. Kalau ada yang salah langsung cek ya. 6x, 2x dikali plus 5x. 10x. Plus 10x kuadrat kan? 10x kuadrat. Karena ini kan ada x, di sini juga ada x. Min 1 kali 3. Min 3. Min 1 kali 5x. Min 5x. Oke, sama dengan 0. Nah, kita kali dulu. Karena ini tadi min di sini. Jadi 14x min 6x min 10x kuadrat. Ini min kali min berarti plus 3. Ini plus 5x sama dengan 0. Ada yang bisa digabung? Ada kan? Ada. Coba 14x min 16x plus 5x ini. Ini sama-sama ada x variabelnya. Kalau kita gabung jadi berapa sisanya? 14x, kemudian ada 6x min sama plus 5x. Nah, 13x. 13x. Oke, kita tulis ada 13x, sisanya ya. Min 10x kuadrat, ada plus 3 ya, sama dengan 0. Nah, boleh kita susun dari pangkat yang tertinggi dulu. Berarti di depan itu ada min 10x kuadrat plus 13x plus 3. Nah, ini pemfaktoran. Supaya kuadratnya tidak ada pangkat negatif, semuanya kakak kaliin negatif.
Jadi ini kita kali negatif 10x kuadrat min 13x plus min ya. Min ya, salah. Ini min 3x ya. Min 3. Min 3 sama dengan 0. Sudah bentuk pemfaktoran. Nah, kalau pemfaktorannya berarti langsung kita faktorkan. Ingat, kalau dia dikali hasilnya C, kalau dibagi hasil kalinya itu A kali C. Kalau dibagi ditambah hasilnya B. Jadi ini kita faktorin 1/10 dikali 10x ya. Kita cari faktornya dulu, 10x. Nah, ingat nggak pemfaktoran? Ini faktor, kalau pemfaktoran itu dasar ya di MTK masih. Jadi kan ada 10 nih. Kalau dia dikali, katanya nanti perkaliannya A kali C. A-nya 10, C-nya min 3. 10 kali min 3, min 30. Kalau ditambah hasilnya B. B-nya berapa di sini? Min 13. Berapa dua angka itu? Kalau dikali min 30, kalau ditambah min 13. Berapa perkaliannya? 15 kali 15 sama 2. 2. Siapa yang positif, siapa yang negatif? Yang positif 2, yang negatif 15. Yang negatif 15. Karena min 15 kali 2 min 30, min 15 tambah 2 min 13. Oke, berarti di sini positif 2 sama negatif 15. Kita kaliin ya. Jadi ini sisanya X ditambah 2/10. 2/10 itu 1/5. Nah, 1/5. Ini sisanya 10X min 15. Nah, ini sama dengan 0 tadi ya, sama dengan 0. Kita cari satu-satu. Jadi X plus 1/5 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan min 1/5. Atau, ini kita ambil 10X min 15 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 15/10. Atau kita buat 3/2 ya. Nah, ada nggak jawabannya? Min 1/5 sama 3/2. Ada ya? Kak. Ada. D, opsi D. Yang D ya? Iya, Kak. Paham nomor 6? Paham. Jadi kalian ingat lagi, kalau untuk matriks itu banyak sifatnya. Ini salah satunya ya, sifatnya ada determinan. Kalau tidak memiliki inverse itu determinannya sama dengan 0. Terus satu lagi, pada saat kalian ngaliin matriks, jangan ketukar posisi. Kalau matriks dikali itu baris kali kolom. Yuk, kalau nggak ada pertanyaan nomor 6, kita lanjut nomor 7. Jawaban Sebuah nomor Udah, siapa? D nggak sih Kak jawabannya nomor 6? Oh iya, D. Salah coret. Oke, D ya. Salah pilihan ya. D jawabannya. Oke, nah. Lanjut ya. Nomor 7. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, sama 3 orang anaknya nih. Ada ayah, ibu, dan 3 orang anak duduk mengelilingi meja bundar. Banyak cara menyusun tempat mereka duduk jika ibu dan ayah selalu berdampingan. Nah, ini ada kata-kata selalu berdampingan. Kalau selalu berdampingan, berarti itu kita anggap satu. Kalau membahas tentang meja bundar itu ingatlah permutasi siklis. Ya, ada rumus permutasi siklis. Ini rumusnya ya, permutasi siklis. Pakai permutasi siklis. Coba. Nah, tadi kan ada ayah, ibu, sama 3 orang anak. Ayah, ibu. Berarti ayah, ibu, 3 orang anak. Berarti ada berapa banyak orang mereka? Berapa banyak mereka di situ? 5. Ayah, ibu dianggap 1 karena mereka duduk berdampingan. 4. Berarti nanti kita pakai rumusnya 4 dikurang 1. 4. Oke, salah. Faktor ya. 4 dikurang 1 dikali faktorial, ini dikali 2 faktorial. 4 kurang 1 berapa? 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, kita tinggal kita kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 12 ya? 12 cara.
Jadi kalau ada kata-kata selalu berdampingan, itu dihitung 1 ya. Oke, bisa ya? Kak, Hmm? berarti rumusnya tuh yang 4-1 faktorial dikali 2 itu ya? Mm-mm. Rumus siklis. Iya, siklis. Oh ya, oke. Oke. Kak, 4 dapat dari mana, Kak? 4 itu tadi kan 3 orang anak, bertiga nih. Ayah sama ibu kan mereka duduk berdampingan. Berarti dihitung sih kok. Kalau mereka tidak duduk berdampingan, berarti hitung 2. Tapi kalau mereka pengen berdampingan, ayah sama ibu dihitung 1 cuman. 1 ditambah 3 anaknya tadi 4. 4. Terima Bisa? kasih, Kak. Sama-sama. Lanjut nanti setelah bahas kayak gini nih kalian nanti direview lagi mandiri ya. Karena kalau misalnya cuma lihat kayak gini itu kurang. Kalau 2 Oke. faktorialnya itu, Kak? 2 faktorial ini tadi karena ada duduk yang berdampingan 2 ini tadi nah. Yang Kalau mereka nggak ada berdua yang ayah. berdampingan, Nggak nggak usah, ada Bu. 2 Berarti faktorial ya? nggak ada. Oh, Oke. Lanjut nomor 8. Lanjut ya. Oke, nomor 8. Nah, nomor 8 tentang fungsi komposisi nih kayaknya. Oke, kalau nomor 8 ini artinya coba ya tanya kakak tanya arti dulu. Kalau arti dari ini apa artinya? FGA. Artinya apa kalau FGA kayak gitu? Coba kakak mau tanya ini ada 41 yang masuk ya. FGA itu artinya apa? Coba Eka. Ada Eka? Halo Eka. Kalau FGA itu artinya apa? Ada Eka? Ada, Kak. Oke, yuk Eka, gimana nih artinya kalau FGA itu? Artinya dulu. Itu fungsi gabungan kan, Kak? Iya. Artinya? Artinya apa? Kalau FGA? Berarti apa ya? Oke, bingung? Ya, Kak, bingung. Nah, sekarang kalau FGA artinya itu setiap fungsi X pada Fx diganti dengan GA. Itu artinya ya. Oke, setiap X pada fungsi Fx diganti dengan GA. Nah, masalahnya kita tidak ada GA di sini. Tapi, boleh kan ini kakak ganti, ada kan GX di sini nih. Ini ada GX, ya. Ini. Ada GX sama dengan X min 2. GX itu kakak ubah jadi GA. Ada GA sama dengan A min 2. Sama kan artinya? Nah, jadi ini bisa kita masukin ke sini nanti si GA-nya. Oke, kita buat ke samping ya. Jadi ada FGA sama dengan min 2 katanya. Nah, ingat setiap X pada Fx diganti dengan GA. GA-nya tadi A min 2. Kita ganti yang ini. Kita ganti nih X dari fungsinya tadi. Berarti A dikali X-nya diganti A min 2. Jadi A, kita tulis ya, dikali X-nya ganti A min 2. Dikurang 1. Dibagi dengan 2 dikali X-nya. Berapa X-nya? A min 2. Dikurang A. Sama dengan min 2. Sudah tinggal kita kali ke ini. A kali A kuadrat. A kali min 2, min 2A. Ini min 1 dibagi dengan 2 kali A, 2A, min 4, min A. Sama dengan min 2. Oke, ini kakak kali ke sini ya. Ya, nyambung ke samping. A kuadrat, min 2A, min 1 sama dengan min 2 kali 2A, min 4A ya. Min 2 kali min 4, plus 8. Min A kali min 2, plus 2A. Oke, kumpul ke A ke kiri. Jadi A kuadrat, min 2A, min 4 ke kiri, jadi plus 4A.
2A ke kiri jadi min 2A sama dengan 8 plus 1 ya, ke kanan dia. Nah, ada yang kecoret kan habis itu A-nya. A-nya ini habis nih, min 2A, 4A, min 2A. Habis kan? Jadi sisanya tinggal A kuadrat sama dengan 9. A kuadrat sama dengan 9. Jadi dapat A-nya sama dengan akar 9. Akar 9 itu ya plus minus 3. Ada ya jawabannya? Oke, nomor 8. Ada pertanyaan untuk nomor 8? Coba cek dulu yang nggak ngerti. Plus minus 3 berarti B ya. Coba yuk. Nomor 8 nggak ada? Kak, Itu yang dicoretnya sama yang di atasnya itu ya? Yang dicoret yang mana? Yang ini? Ya. Ini kan min 2, min 2A, min 2A. Min 2A, min 2A itu kan artinya min 4A kan? Min 4A dengan plus 4A. Min 4A dengan plus 4A, min sama aja kayak ini. Min 4 plus 4, habis kan? Iya. Benar? Makasih, Kak. Saya, jawabannya plus minus 3. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nggak ada, Kak. Cukup ya, kita lanjut ke nomor 9. Nah, coba yuk, kalau nomor 9 ini tentang barisan aritmatika. Ada yang masih ingat rumus barisan aritmatika? Ada yang ingat? Untuk UN-nya dulu aja, UN-nya. Apa rumus UN-nya? A plus N min 1 kali B. Oke, jadi UN sama dengan A plus N min 1 dikali B ya. Kita tulis dulu ya. Jadi UN sama dengan A plus N min 1 dikali dengan B. Nah, A itu suku pertamanya, B itu bedanya. Kalau SN rumusnya masih ingat? N bagi 2 dikali A plus UN. Oke, N dibagi 2 dikali A ditambah UN. UN-nya boleh nanti kita jabarin dari sini ya. Oke, udah cukup ini. Nah, sekarang kita lihat dari soal yang tersedia di sini ada misalkan K, 2K, 3K berturut-turut. Ini suku dari pertama, ketiga, dan kelima. Nih, suatu barisan aritmatika. Jika jumlah 10 suku pertama barisan, berarti S10 ini ya. S10-nya itu sama dengan 130 jumlah S10-nya nih. Nah, oke, kalau kita buat diketahuinya, jadi ada S10 sama U ya. Ada U pertama U1, ada U1-nya sama dengan K, kemudian U3, jangan ketuker ya, U3-nya sama dengan 2K, kemudian U kelimanya 3K, 3K, sama S10. S10-nya ada 130. Nah, dari data yang diketahui, ini untuk mencari berapa nilai K. Nilai dari K-nya. Nah, kayaknya kalau kita mau mencari nilai K, bisa kita gunakan rumus S10 ini tadi. Tapi kalau mau masuk ke S10, butuh A, butuh beda ya. Jadi, langkah pertama kita cari dulu bedanya. Coba dari U3, kakak ambil U3 ya. Jadi ada U3 sama dengan rumus UN tadi berarti A ditambah N. N-nya 3. 3 dikurang 1. 2. Berarti ini 2B. Nah, U3 diketahui 2K. Ini kakak ganti 2K. Berarti 2K sama dengan A. Ditambah, nah A tadi kan ada ya. A itu kan suku pertama. Suku pertamanya U1. U1-nya K. Jadi A ini bisa kita ganti K. Jadi K ditambah 2B. Ini K pindah ke kiri. 2K dikurang K, tinggal sisa K. Jadi sama dengan 2B. Berarti ini B sama dengan K dibagi 2. Nah, dapat beda, baru kita masuk ke SN tadi. Karena kita dapatnya S10, jadi masuk ke S10. Jadi S10 sama dengan N per 2. N-nya 10. Jadi 10 per 2 dikali A tadi suku pertama, suku pertamanya K. K ditambah N-1 kali beda.
Oke, atau kita jabari dulu ya. Kakak jabarin aja rumusnya. Biar ini. Kita buat rumus dulu. Biar nggak keliru ya. Jadi ini SN, penjabaran dari UN tadi. Berarti ini N per 2 dikali A. Kan UN tadi ada A ditambah. Berarti A tambah A, 2A ya. Jadi 2A ditambah N-1 dikali beda. Nah, dah tinggal kita jabarin S10. Jadi ganti S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 kali A-nya tadi K ditambah N-1, N-nya 10. 10 kurang 1, 9. Jadi 9B. Oke, sederhanain lagi. S10-nya 130. 130 sama dengan 10 bagi 2, 5. 2 kali K. Bedanya tadi bisa kita ganti, udah dapet ya. Nih, bedanya K per 2. Langsung kakak ganti B yang di sini. Kita ganti B-nya K per 2. Berarti 9 dikali K per 2. Nah, 2K ditambah 9K per 2. Berarti ini samain penyebut. 2 kali 2, 4. Jadi 4K ditambah 9K per 2. Nah, 130 bisa kan dibagi 5? Yuk, coba bantu hitung berapa 130 bagi 5. Ini sama ini. Ada yang bisa bantu hitung? 130 bagi 5 berapa? 52 nggak? 26. Oh, 26. 52 jauhnya ya. 26, Kak. 26 ya? Iya. Oke, kita ganti langsung 26. Di sini biar lebih sederhana dia. 26 sama dengan 4K tambah 9K, 13K ya. 4K tambah 9K, jadi 13K per 2. 6 kali 2, 12, 52. Benar? Sama dengan 13K. Oke, dapat K-nya. Coba bantu hitung 52 bagi 13 berapa? 4, Kak. Berapa? 4. 4. Oke, berarti jawabannya 4. Ada nggak? Ada Kak bagian E. Yang E ya. Coba yuk, nomor 9. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? ada Kak. Nggak ada. Oke. Kita lanjut ke nomor 10. Kalau nggak ada. Nah, jika garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus AX plus B pada titik yang berabsis 2. Nah, ini ada garis singgung kurva berabsis 2. Memotong sumbu X di titik 1,0, maka nilai A plus B. Coba yuk. Ada yang masih ingat tentang cara pembahasan garis singgung? Kita pakai apa pelajarannya? Ingat nggak kalau garis singgung? Siapa ya ini? Coba yang belum ditanya nih. Safa. Safa, ingat nggak Safa? Azkia, Safa. Kalau garis singgung pakai apa pembahasannya? Materi turunan. Masih ingat nggak turunan? Oke, pakai turunan ya. Coba, ini kita ada fungsi Y sama dengan X kuadrat plus AX plus B. Coba, kalau X kuadrat plus AX plus B, kalau diturunkan jadi apa? 2x plus x. 2X plus X, yakin? 2X plus A enggak? Plus A ya. Nah, yang kita turunkan X-nya bukan A-nya. Oke ya. Nah, jadi kalau turunan itu kebalikan dari integral. Jadi ini kita turunkan. Coba kita tulis ulang ya ke sini. Jadi kita ada fungsi, karena kalau kita bahas garis singgung itu butuh gradien. Gradien itu turunan pertama dari fungsi ini nih. Absis ini artinya X berabsis 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Jadi
Nah, sekarang kita cari dulu turunan pertama dari fungsi ini tadi. Turunan pertama dari f aksen x ya. F aksen x 1, F aksen x1 gitu ganti nih. F aksen x1-nya sama dengan berapa nih? Yang kita turunkan itu berarti ini nih, 2 dikali angka di depannya 1, 2 kali 1, 2. Pangkatnya kita kurang 1, 2 dikurang 1, 1, makanya jadinya 2x. Karena 2 pangkat 1 kan? Jadi ini kita ganti 2x. 2x, kemudian ini tanda tambah. Ditambah, ini kan pangkat 1. 1 dikali A, 1 dikurang 1, 0. X pangkat 0 itu artinya 1, makanya sisanya tinggal A. Jadi ditambah dengan A. Nah, ini kan konstanta. B itu konstanta, itu kalau diturunkan sama dengan 0. Nah, dapatlah F aksen X-nya. F aksen X itu sama saja dengan gradiennya atau M-nya. Jadi ini sama dengan, kita ganti X1-nya ya. X1-nya tadi ini 2. Berarti 2 dikali dengan 2 ditambah dengan A. 2 kali 2, 4. Jadi ini 4 ditambah dengan A. Nah, dapat gradiennya. Selain gradien, kita butuh X juga. Jadi ini kan ada X1, ini X1-nya tadi sudah dapat 2. Kita cari Y1. Y1 berarti sama dengan ini tadi rumus ininya, fungsi kita. X kuadrat ditambah dengan AX ditambah B. Tambah AX ditambah B. Nah, ganti X-nya 2. 2 kuadrat ditambah A kali 2 ditambah B. Nah, 2 dikuadratkan berapa? 4 ditambah 2 kali A, 2A ditambah B. Ada yang bisa digabung nggak? Nggak ada ya? Nah, sudah dapat X1 sama Y1, masuk ke persamaan garis singgung. Ada Y min Y1 sama dengan, ini Y ya. Y min Y1, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, Y min Y1, Y1 kita ganti ini tadi, min 4 ditambah 2A ditambah B. Sama dengan gradien tadi ini ya, M-nya. 4 ditambah A ditambah A. Kita kali dengan X min X1-nya tadi 2. Ini 2, X min 2. Oke. Nah, sederhanain dulu nih. Kita kaliin minnya. Jadi Y min 4 min 2A min B. Sama dengan, ini kita kali 4 ditambah A dikali X ya, min 2 kali 4 ditambah A. Nah, oke, yuk sampai sini. Ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu ya. Jadi ini tinggalkan Y-nya ke kiri, berarti ini Y sama dengan ini Mbak pindah, kakak pindahin ke kiri semua, ke kanan semua ya. Berarti jadinya 4 ditambah 2A ditambah B. Ini ditambah 4 ditambah A, jangan lupa ini ada X-nya. Ini kaliin juga ya, min 2 kali 4, min 8. Min 2 kali A, min 2A. Coba ada yang bisa disederhanakan? Bung, ada 2A, ini habis ya? 2A plus 2A. Ini. Coret kan? 4 sama min 8. Berarti ini habis, sisa min 4. Kayak di sini. Nah, berarti sisanya nanti Y sama dengan 4. Salah. Sisanya yang belum kecoret berarti ini. Ada 4 ditambah A, X ya. Y sama dengan 4 ditambah A, X min 4. Nah, oke, kita dapat nih. Sekarang, ini kita persamaannya sudah dapat untuk apa yang tadi dia? Memotong di sumbu X, katanya kan ini garisnya tadi.
memotong di sumbu X 1,0. Ini tadi nih, memotong sumbu X 1,0. Berarti Y-nya kita ganti 0. Jadi 0 sama dengan 4 tambah A, X-nya ganti 1. X-nya 1 kan? 1. Min. B-nya tadi kemana? Oh, ini ada plus B ya, lupa ini. Benar nggak ini B-nya? Iya, Belum Kak. masuk ya? Plus B. Plus B-nya. Oke, tambahin ya. Ini ada yang belum masuk B-nya tadi. Nih, min. Coba yuk, ada yang salah hitungannya? Nggak ada ya? Cuman B yang kurang masuk ya? Cuman BB Kak yang nggak masuk tadi. Berarti ini plus B. Oke, berarti tinggal kita ganti ini min 4. Oke, dikali 1 ini min 4. Karena kurang tadi min 4. Ditambah B ya. Nah, ini kan 4 plus A dikali 1 ya artinya sama saja 4 ditambah A. Jadi 0 sama dengan 4 ditambah A min 4 ditambah B. Nah, min 4 sama 4 boleh dicoret. Habis kan? Berarti tinggal sisa 0 sama dengan A ditambah dengan B. Berapa A tambah B? 0. 0. Berarti jawabannya yang C. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 10? Nol ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya. Kalau diam berarti nggak ada. Lanjut nomor 11. Nah, 11 tadi sama logaritma tadi ya. Kayak logaritma. Jadi di sini ada 3 log P sama dengan X. Maka berapa nilai P log 3 pangkat 2X? Coba kita ganti. Ini boleh ini sih bisa pakai 2 cara. Bisa kalian ubah ke kebalikan basis sama eksponen atau ubah pangkat. Ini Mbak ubah pangkat aja sesuai sifat yang kayak tadi. 3 log P sama dengan X. Kalau kita ubah per pangkatan jadi 3 pangkat X sama dengan P ya. Sesuai yang tadi. Nah, jadi 3 pangkat X sama dengan P itu bisa kita substitusiin ke sini nih. P itu bisa kita ganti dengan 3 pangkat X. Jadi, P log 3 pangkat 2X bisa diganti P-nya jadi 3 pangkat X. Jadi, 3 pangkat X log 3 pangkat 2X. Nah, sesuai yang sifat tadi, berarti ini 2X, maju ke depan, dibagi, ini kan per X. Per X dikali 3 log 3. Nah, 2X per X sama dengan 2. 2 dikali 3 log 3, 1. 2 kali 1 ya 2. Berarti jawabannya 2. Bisa nomor 11? Bisa. Bisa. Oke, bisa semua. Sekarang nomor 11. 5 tahun yang lalu, umur Dina 2 kali umur Dini. Oke, ini D semua awalan kita buat misal dulu aja ya, permisalan. Misal kakak buat di sini ada umur Dina sama Dini. Misal ada umur Dina kita anggap X. Umur Dina kita anggap X. Dina kita misalkan X, kemudian umur Dini Y. Umur Dini Y. Coba, kalau kita membuat persamaan, kalau dia ada kata-kata ini, yang lalu itu di persamaannya nanti kita kurang. Misalkan 5 tahun yang lalu, berarti di persamaannya kita kurang 5. Kalau 5 tahun yang akan datang, di persamaannya kita tambah dengan 5. Ya, kalau dia yang lalu dikurang, kalau yang akan datang ditambah. Coba kita lihat di sini. Dina umurnya 2 kali umur Dini. Jadi kalau kita buat tanpa ada kata-kata 5-nya, Dina 2 kali Dini. Berarti X sama dengan 2 kali Y kan? 2 kali Y. Nah, Dina 2 kali umur Dini. Tapi dia bilangnya 5 tahun yang lalu. Berarti di setiap variabelnya kita kurang 5. Jadi X dikurang 5, terus ini 2, Y-nya dikurang 5 juga. Karena dia 5 tahun yang lalu. Ya, tinggal sederhanain dulu.
X min 5 sama dengan 2 kali Y, 2Y, 2 kali min 5 min 10. Pindahin Y ke kiri. Jadi X min 2Y sama dengan min 5. Ini pindah ke kanan kan? Kita anggap ini dapat persamaan 1 dari cerita awalnya. Terus katanya tadi, jika Dina lebih tua 5 tahun dari Dini. Bisa nggak buat kalimat ini gimana? Dina lebih tua 5 tahun dari Dini. Artinya, X sama dengan? X plus 5, kakak. X sama dengan? X. 5 ditambah Y kan? Iya, 5 ditambah Y. Jadi kita buat di sini yang kedua, X karena dia 5 tahun lebih tua berarti 5 ditambah Y. Tinggal kita substitusiin nilai X ke persamaan 1 ini tadi. Karena X tadi kan katanya sama dengan 5 plus Y, masukin ke sini. Ke sini bisa kita ganti. Jadi 5 kalau kita ambil 5 ditambah dengan Y sama dengan 5 ditambah Y sama dengan, enggak sama dengan. Ada 2Y dulu ya. Oke, di sini aja nih. Ini persamaan ini kita langsung substitusiin X-nya. 5 ditambah Y min 2Y sama dengan min 5. Nah, dah. Y min 2Y berapa? Min Y. Min Y. Berarti 5 min Y sama dengan min 5. Berarti min Y sama dengan min 10. Dapat Y sama dengan 10. Oke, untuk cari X masukin ke sini. Jadi X ya. X sama dengan 5 ditambah dengan 10. Berarti 15. Yang ditanya jumlah umur Dina sama Dini. Kita tambah berarti ini 10 tambah 15 sama dengan 25. Oke, paham nomor 12? Paham ya? Masih bisa ngikutin nomor 12 kan? 25. C jawabannya. Nggak ada pertanyaan nomor 12? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 13. Ya. Coba 13-nya apa nih? Nah, rata-rata nilai sekelompok siswa berubah menjadi 76. Berubah menjadi 76 ketika ditambah satu siswa. Ketika ditambah satu siswa ke dalamnya tadi katanya. Berubah menjadi 76 ketika ditambah satu siswa dengan nilai 76. Coba kita buat dulu kalimat yang ini. Rata-rata nilai sekelompok siswa berubah ketika ditambah dengan satu siswa. Jadi kalau kakak buat tuh kayak gini jadinya ya. Yang pertama, rata-ratanya. Rata-rata berarti X bar sesuai kalimatnya sama dengan ketika ditambah satu siswa. Kalau ditambah satu siswa berarti dia ditambah satu per bawahnya. Rata-rata sama dengan X ditambah dengan 76. Karena kita nggak tahu rata-rata pertama tadi. Dibagi dengan N ditambah dengan 1. Paham? Yang ini untuk kalimat pertama dulu. Rata-ratanya 76. Berarti ini bisa kita ganti 76. 76 sama dengan X ditambah 76 dibagi dengan N plus 1 ya. N plus 1. Tinggal kita kali silang dulu ini. 76N ditambah 76 sama dengan X ditambah 76. 76 sama 76 bisa kecoret. Jadi dapat nanti 76N sama dengan X. Nah, dapat dari pernyataan awal. Jadi 76N itu sama saja dengan X katanya. Oke ya. Lanjut kita kalimat yang kedua. Kalimat yang keduanya apa di sini? Tetapi menjadi 78. Kita lanjut ya kalimat yang keduanya. Tetapi menjadi 78 ketika dikurangi 2 siswa dengan nilai masing-masing 54. Dikurangi 2 siswa, berarti dikurang di rata-ratanya. Nilainya masing-masing 50 sama 54. Jadi kalau buat persamaannya, rata-rata yang kedua, X bar sama dengan, nah, X
dikurang, karena dikurang kan berarti kita kurang, dikurang 50, dikurang satu lagi tadi 54. Nah, dibagi dengan banyak siswanya tadi, yang pertamanya N, dikurang ya dikurang juga jumlah yang bawah nih. Berapa siswa? Nambah 2 siswa, berarti dikurang 2. Nah, rata-ratanya katanya menjadi 78, berarti X barnya ganti 78. Jadi 78 sama dengan X dikurang min 50 min 54, berarti min 104. 104 dibagi dengan N min 2. N min 2 kali dulu ke sini 78 kali N, 78 N, 78 kali 2, bisa bantu hitung? 156 ya? Benar? Benar. Oke, 156 sama dengan X min 104. Kumpulin X-nya ke kiri. Jadi ini 78N min X, 156 pindah ke kanan jadi plus. 156 dikurang 104 berapa? 52. Oke, 52. Sudah dapat nih 52. Tinggal kita substitusiin X-nya. Ini kan X-nya sama dengan 76. Masukin ke sini. Kita substitusiin ke sini ya. Nih, X-nya kan sama dengan 76 katanya. Kakak substitusiin ke sini X-nya. Jadi bisa kita ganti 78N min X-nya 76N. 76N sama dengan 52. 78 kurang 76, 2N sama dengan 52. 52 bagi 2 berapa? 26. 26. Ada nggak jawabannya? Ada. Bisa? Bisa. Bisa. Oke ya. Kita sebenarnya sampai 11.30. Kalau untuk yang cowok mau sholat Jumat nggak apa-apa, boleh leave duluan. Ini kakak selesai dulu sampai nomor 15 lah ya. Karena 16 ke bawah itu sudah kakak bahas di YouTube, bisa kalian tonton di YouTube yang ini. Yang belum itu nomor ini. Dikit lagi aja ya. 14. Sebuah pesawat terbang berangkat dari Jakarta menuju Makassar pada pukul 6 dan tiba di Makassar 130 menit kemudian. Pesawat tiba di Makassar pada pukul berapa? Kayaknya bisa semua kalian jawab ini. Coba yuk, berapa? 8 lewat 10. Kak, 8 lewat 8 lewat 10. Jadi kalau untuk soal-soal sederhana kayak gini udah bisa ya. Jadi nanti kalau pada saat kalian ngerjain soal, oh kayaknya stuck di soal ini tidak bisa nian, ya sudah lewati dulu. Siapa tahu dia dapat soal mudah yang kayak gini kan. Kalian berpatokan kayak si soal 13 ini tidak bisa, ternyata nomor 14 ada yang soal lebih mudah. Ya, jadi triknya kayak gitu. Jadi kalau ngerjain soal jangan berpatokan di satu soal. Jadi pukul 6 dia berangkat, 130 menit dia baru sampai. 130 menit berarti itu 2 jam lewat 10 menit. Ya sudah, tinggal kita tambah ya, baik. Ini tadi 130, 2 jam, 10 menit. Nah, nyampe 2 jam 10 menit kemudian. 6 jam, berarti tambah 2 jam, ya 8. Jam 8 lewat 10 menit. Oke, jawabannya yang A. 15, yuk nomor 15. Nah, coba yuk nomor 15. Kayaknya bisa juga deh. 15 sudah ya kebahas ya? Belum deh. Sudah Kak di YouTube. Kayaknya mudah juga ini nomor 15. Ingat rumus kecepatan? Ada yang ingat rumus kecepatan? Yang ada V sama dengan S dibagi dengan T. Nah, dengan V di situ kecepatannya nanti satuannya menyesuaikan dengan soal ya. S itu jaraknya atau perpindahannya juga boleh, jarak. Kemudian T-nya di situ sebagai waktunya. Waktu. Nah, sekarang kita di soal dikasih tahu ada sebuah pesawat menempuh jarak. Jarak itu berarti sebagai apanya di situ? S, V, atau T? S.
S-nya. Oke, berarti ini S-nya. Waktunya 30 detik. 30 detik. Nah, dia di soal mintanya satuannya jam. Jadi kalau dia detik ke jam itu dibagi atau dikali? Dari jam ke detik bagi atau kali? Bagi kan? Nah, karena kita mencari kecepatan, ya sudah langsung masuk ke rumus V ini tadi. Jadi V sama dengan S-nya tadi 4 km. Berarti ini 4 km dibagi dengan waktunya 30 detik. Detik ke jam itu berarti dia naik 2 kali. Detik ke menit, menit ke jam. Berarti dibagi dengan 3.600. Jadi 30 dibagi dengan 3.600 jam. Nah, 3.600 bisa naik ke atas. Kita ubah perkalian aja. 4 dikali dengan 3.600 dibagi dengan 30. Ini sudah satuannya kilometer per jam ya. Nah, coret 36 bagi 3, 120. Berarti 4 dikali 120 kali 120 sama dengan 480 ya. 480 km per jam. 480 km per jam. Nah, oke, berarti jawabannya yang B. Kayaknya ini udah ada ya kebahas di YouTube. Iya, Coba Kak. untuk sudah ya? Iya, 15 ke bawah ini kalau nggak salah sudah. Yuk, coba 15 ke bawah. Ada yang mau ditanya nggak yang di YouTube yang belum jelas? Coba lihat dulu. Udah jelas, Kak. Udah jelas semua ya. Udah jelas galau, Kak. Nah, ini sengaja memang kakak bahas yang 2016, karena 2016 itu belum. Jadi untuk sisanya yang ke bawah tadi. Nah, ini pas juga waktunya ya, 11.36. Mungkin yang cowok juga mau sholat Jumat. Boleh live duluan. Nah, ini nanti kan semua ini kan kakak record ya. Kakak record untuk record nanti kakak share di grup. Kalian boleh di-review ulang lagi. Jadi setiap les itu coba di-review lagi. Karena kalau dengan kayak lihat kayak gini aja itu beda dengan cara kalian ngerjain sendiri. Kalau kita banyak-banyak latihan itu melatih kita juga untuk kayak menghitung cepat atau nalar kita itu cepat nyambung. Walaupun nanti dapat soalnya tidak sama. Ya minimal dengan kita banyak latihan itu kita lebih cepat mengerjain soal nalarnya gitu, maksudnya ngitungnya juga lebih cepat. Oke ya. Coba untuk yang hari ini yang sudah kita bahas ada pertanyaan, coba dari awal nomor 1 tadi. Nah, yuk coba lihat dulu kalau ada pertanyaan. Ini sesi pertanyaan dulu biar bisa diulang dulu. Ada? Mbak mau tanya, Mbak? Ya, siapa yang nanya? Syahla ya? Iya. Yang Ya. nomor 14 itu tadi bukannya Makassar itu kan Wita, jadi ditambah 1 jam lagi. Mana Makassar? 14 ya? Coba kita cek dulu siapa tahu keliru. 14 mana? Oh, ini ya? Iya, Mbak. Sebuah pesawat terbang berangkat dari Jakarta menuju Makassar pada pukul 6 dan tiba di Makassar 130 menit kemudian. Pesawat tiba di Makassar pada pukul, bener kan? Bukannya jadi kalau misalnya jam 6 dari Jakarta berarti jam 7 di Makassar jam 7 berarti 130 menit kemudian jam 9:10. Bukan gitu. 9:10. Iya, karena Coba kan lihat beda dulu ya. 1 jam dari Jakarta. Satu jam, Mbak. Dia pakai waktu ya? Maksudnya sebuah pesawat terbang berangkat dari Jakarta menuju Makassar. Dari Jakarta menuju Makassar pada pukul 6. Oh, dari Jakarta ke Makassar pukul 6. Ya kan? Dari Jakarta menuju Makassar pukul 6. Dan tiba di Makassar 130 menit kemudian. Iya kan Makassar kan Wita, jadi lebih 1 jam dari Jakarta. Jadi dia berangkat itu menyesuaikan waktu dengan, nah tapi dari pertanyaan ini dia menyesuaikan dengan waktu Wita sama WIB nggak ya? Kalau dia mau menyesuaikan, ya karena di ceritanya nggak Karena di ceritanya kan dia udah cerita tentang Wita dengan WIB.
Oh, Iya jadi juga ya, jadi agak ambigu juga ya. Kalau misalnya dia mau menceritakan tentang Wit sama Wita, benar ya, salah ya. Tapi di sini dia Jakarta ke Makassar emang sih. Tapi di sini nggak ada nggak ada Witanya di sini. Kalau misalnya 0600 WIP, boleh kita pakai yang satuan yang ini tadi ya, mempedulikan Wita sama WIP-nya. iya Mbak, makasih Mbak. Jadi misalkan di sini disebutinnya 066 WIP. Nah, berarti itu nanti kita mempedulikan waktu Indonesia Barat sama tengahnya tadi ya, Wita sama WIP. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke ya. Kalau nggak ada, mungkin hari ini kita selesai dulu. Nanti malam jangan lupa ya, masih les juga jam 7 malam dengan link yang sama yang kakak ini. Kalau misalnya kakak lupa kirim link, coba yang di grup tadi ya, linknya dikasih bintang biar nggak tenggelam. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin hari ini kakak tutup dulu, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.